Kita akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan di hari ini yang terambil dari kitab Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-32. Kita akan baca. Saya akan baca untuk Bapak Ibu kita bersama-sama di hari ini. Bapak Ibu Jemaat bisa memperhatikan Alkitab masing-masing. Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk persekutuan kami di hari ini Tuhan. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan suara-Mu. Tuhan Yesus berbicara kepada kami, sembunyikanlah hamba di balik salib-Mu. Biarlah pemberitaan hamba Engkau sudah nampak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk merenungkan firman-Mu di hari ini. Dalam tangan Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Jemaat, hari ini kita baca dengan judul yang diberikan lembaga kitab, yaitu Manusia Baru. Bapak Ibu, ketika kita berkata bahwa kita adalah orang baik, ketika kita berkata kepada teman kita bahwa kita adalah orang baik, maka ketika mereka mengalami kesusahan dan datang kepada kita, maka kita harus menolong ataupun membantu mereka. Sehingga tema khotbah saya di hari ini yaitu lakukan apa yang dikatakan. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, kita harus konsisten dengan apa yang kita katakan. Di sini kita belajar di mana jemaat di Efesus sudah dikatakan sebagai jemaat yang sudah percaya dan sudah mengenal pribadi Yesus. Tetapi di sini Rasul Paulus menuliskan firman-Nya di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-17. Dia berkata bahwa sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Mereka dikatakan sebagai orang-orang yang sudah percaya dan mengenal Yesus, tetapi Rasul Paulus menulis surat ini untuk mengingatkan mereka bahwa ketika mereka mengatakan bahwa mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka mereka harus nyatakan itu lewat tingkah laku mereka dan hidup mereka hari lepas hari. Di sini sebagai pertanyaannya, ketika kita berkata bahwa kita adalah manusia baru, sikap apa yang harus kita miliki? Bapak Ibu Jemaat, di dalam kitab Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-32 kita akan melihat 3 sikap yang harus kita miliki. Yang pertama yaitu ramah. Di dalam ayatnya ke-32 mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Bapak Ibu Jemaat, jemaat di Efesus sudah mengenal Tuhan, tetapi mereka sering sekali mengingatkan hidup mereka yang lama, yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga Rasul Paulus menulis surat ini untuk menegaskan dan mengingatkan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh lagi hidup seperti orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sebab mereka sudah dikatakan sebagai orang yang sudah percaya. Dan di ayatnya ke-32, yang pertama, sikap pertama yaitu ramah. Ramah dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu baik hati, suka bergaul, tutur katanya dan sikapnya baik. Di sini Rasul Paulus mengingatkan jemaat Efesus bahwa mereka harus baik hati, mereka harus bergaul dengan siapa saja, dan sikap hidup mereka harus baik dan tutur kata mereka kepada orang lain harus baik. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu Jemaat, ketika kita berkata bahwa kita adalah orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan, maka kita harus bisa nyatakan itu dalam sikap hidup kita. Yang pertama yaitu ramah. Kita harus baik hati kepada siapa saja, kita harus berteman atau bergaul dengan siapa saja, dan kita harus bertutur kata dan sikap kita harus baik. Bapak Ibu Jemaat, itu halnya yang pertama, sikap yang harus kita miliki. Sikap yang kedua yaitu penuh kasih. Di bagian 3 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra
Ya, di sini yang kedua yaitu penuh kasih. Kasih merupakan hukum atau perintah utama dari Tuhan Yesus yang diajarkan kepada setiap orang percaya. Di situ Tuhan memberikan perintah bahwa kasihilah Tuhan Allahmu yang pertama, dan yang kedua kasihilah sesamamu manusia. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus bahwa karena mereka berkata bahwa mereka adalah manusia baru, orang-orang yang sudah percaya dan mengenal Tuhan, maka mereka harus memiliki kasih dalam hidup mereka. Memiliki kasih sama seperti Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita sehingga rela mati dan menebus kita dari setiap dosa dan pelanggaran kita. Demikian juga dengan kita sekarang, kita harus memiliki sikap kasih di mana kita mengasihi sesama. Pada saat sesama kita mengalami kekurangan, di situ kita ada untuk membantu mereka. Dan kita lanjut Bapak Ibu Jemaat di dalam yang ketiga yaitu sikap manusia baru yang harus kita miliki. Yang ketiga yaitu mengampuni. Kita lanjut, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami. Mengampuni ini adalah kata yang sangat mudah untuk kita ucapkan, tetapi sangat sulit untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Mengampuni berarti memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Mengampuni agar membebaskan diri kita dari kebencian dan dendam. Mengampuni ini adalah sesuatu yang sangat sulit Bapak Ibu yang kita lakukan. Kita berkata bahwa kita bisa mengampuni, tetapi terkadang kita tidak mengampuni dengan sungguh-sungguh. Kita masih mengingat kesalahan yang mereka perbuat, kita masih mendendam kepada mereka, dan kita juga bahkan bisa membenci mereka. Tetapi di sini Rasul Paulus menuliskan surat ini untuk mengingatkan jemaat di Efesus dan juga untuk kita Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita mengatakan bahwa kita adalah manusia baru, kita sudah diciptakan baru, dan kita sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus memiliki sikap mengampuni. Meskipun orang lain berbuat kesalahan dan itu sangat menyakiti kita, tetapi kita harus bisa melepaskan pengampunan bagi dia. Puji Tuhan Bapak Ibu Jemaat, di saat hari ini kita belajar dari kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-32 mengenai sikap hidup yang harus kita miliki ketika kita berkata bahwa kita adalah orang-orang yang sudah percaya dan mengenal Tuhan. Sikap yang pertama yaitu ramah, sikap yang kedua yaitu penuh kasih, yang ketiga yaitu mengampuni. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, kiranya kita yang hari ini hadir, kita bukan hanya sebagai pendengar saja, tapi kita sebagai pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Semoga ada sikap ramah, penuh kasih dan mengampuni dalam hidup kita hari lepas hari. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu di saat hari ini yang sudah kami belajar bersama-sama dalam kitab Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-32. Tuhan mengajarkan kami sebagai orang percaya, Tuhan, kami harus ramah terhadap orang lain, kami harus memiliki kasih terhadap orang lain, bahkan juga kami harus bisa mengampuni kesalahan orang lain meskipun itu menyakiti kami, Tuhan, tapi kami harus bisa melepaskan pengampunan bagi mereka. Tuhan Yesus, ajarkanlah kami agar kami bukan sebagai pendengar, pembaca yang setia, tetapi kami sebagai pelaku dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan menyerahkan firman yang kami dengar, biarlah Roh Kudus-Mu yang ada dalam hati kami, tambahkanlah firman ini agar menjadi jelas bagi kami. Dalam tangan Tuhan kami berdoa menyerahkan firman ini. Haleluya, amin.